Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, Cina hari ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi hasil dari rangkaian peristiwa, tokoh, dan perubahan kebijakan yang saling terhubung dari waktu ke Lalu waktu. jadi Cina itu peradaban tua yang udah punya sejarah ribuan tahun. Mereka pernah jadi pusat peradaban besar. Halo semuanya, welcome to our podcast. Di podcast ini kita bakal bahas perjalanan Cina. Kita akan lihat siapa aktornya, bagaimana prosesnya dari masa ke masa, dan kenapa perubahan itu akhirnya membentuk posisi Cina menjadi salah satu kekuatan besar dunia seperti sekarang. Nah, menurutku ini seru banget sih karena kalau ngomongin Cina tuh orang sering langsung fokus ke Cina yang sekarang, yang dimana ekonominya itu kuat, kemudian teknologinya itu maju, pengaruhnya juga besar. Padahal sebenarnya semua itu lahir dari proses sejarah yang panjang banget. Exactly, jadi kita nggak langsung lompat ke pemimpin modernnya, tapi mulai dulu dari sejarah Cina sebagai peradaban besar, terus siapa sih sebenarnya orang Cina itu, lalu baru kita masuk ke pemimpin-pemimpinnya secara berurutan sampai akhirnya ke posisi Cina di Global South hari ini. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, Cina hari ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi hasil dari rangkaian peristiwa, tokoh, dan perubahan kebijakan yang saling terhubung dari waktu ke waktu. Kalau mulai dari sejarah, Cina itu menarik banget karena dia bukan negara yang baru jadi. Lalu jadi Cina itu peradaban tua yang udah punya sejarah ribuan tahun. Nah, ini penting sih karena Cina selalu melihat dirinya bukan cuma sebagai negara modern, tapi sebagai civilization state. Jadi ada rasa bahwa mereka itu punya kontinuitas sejarah yang panjang banget dari masa dinastinya, masa kejayaannya sampai masa modern. Iya, makanya waktu kita bahas Cina, selalu ada unsur memori sejarah. Mereka pernah jadi pusat peradaban besar, tapi mereka juga pernah ngalamin masa yang sering disebut Century of Malaysians. Yang itu penting banget ya, karena pengalaman di Tekan Barat, Perang Candu, intervensi asing, sampai tekanan Jepang tuh akhirnya jadi semacam memori kolektif yang bikin Cina modern itu punya dorongan untuk bangkit lagi loh. Jadi kalau ditarik ke hari ini, ambisi Cina untuk kembali jadi great power itu sebenarnya nyambung sama sejarah panjang mereka juga. Nah, habis ngomongin sejarah, pertanyaannya yang menarik adalah sebenarnya who are the Chinese? Kalau dilihat mayoritasnya ya, yaitu etnis Han. Identitas ini sebenarnya nggak sesederhana satu ras yang murni. Justru Han itu hasil proses panjang migrasi, asimilasi budaya, dan perubahan sejarah. Iya, jadi identitas Han lebih ke konstruksi budaya dan sosial. Ada nilai konfusianisme, tradisi, bahasa, dan cara hidup yang diwariskan terus, bukan cuma soal genetiknya aja. Secara biologis juga campuran banget ya, kan selama ribuan tahun ada banyak perpindahan dan pencampuran populasi. Jadi ide tentang darah Han murni itu sebenarnya nggak sesuai realitas sejarah. Selain itu, negara juga ikut membentuk identitas ini. Di era modern, CCP mengklasifikasikan 56 kelompok etnis resmi, jadi batas identitas makin formal dan politis juga. Nah, menurutku nih ya, yang menarik, jadi Chinese identity itu bukan sesuatu yang statis, tapi hasil sejarah yang panjang, budaya, dan juga kebijakan negara. Dan justru karena identitas Cina itu kompleks banget, negara modern butuh figur yang bisa menyatukan semua keragaman itu ke dalam satu proyek nasional. Nah, di titik inilah Mao Zedong jadi penting, karena Mao Zedong bukan cuma muncul sebagai pemimpin politik, tapi sebagai tokoh yang membangun ulang China modern dan membentuk arah identitas nasionalnya. Kalau masuk ke pemimpinan modern, kita pasti mulai dari Mao Zedong. Iya, betul banget. Karena Mao Zedong ini titik balik terbesar modern Cina. Dia itu tokoh yang memimpin berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949. Yang menarik, Mao Zedong nggak cuma bangun negara baru, tapi juga berusaha membentuk ulang masyarakat Cina secara total. Jadi bukan cuma ganti pemerintahan ya, tapi benar-benar revolusi sosial dan politik. Nah, tapi di sini juga mulai kelihatan sisi kompleksnya karena ada kebijakan yang sangat ambisius kayak Great Leap Forward dan Cultural Revolution yang dampaknya itu berat banget. Menurutku Great Leap Forward ini salah satu contoh paling jelas ya. Niatnya mempercepat pembangunan pertanian dan industri,
Tapi karena terlalu dipaksakan, hasilnya malah jadi krisis yang besar. Dan cultural revolution juga bikin chaos. Banyak banget intelektual, pejabat, bahkan masyarakat yang bisa jadi korban. Jadi warisan Mao Zedong tuh selalu dua sisi. Setuju banget, di satu sisi dia pendiri negara modern Cina, tapi di sisi lain ada trauma sosial sampai politik yang sangat besar banget. Nah, ini yang menurutku menarik sih. Setelah Mao Zedong wafat, Cina nggak bisa langsung bilang semuanya salah. Exactly, karena Mao Zedong tetap simbol negara. Jadi tantangannya adalah gimana mengakui ada kesalahan tanpa menentukan legitimasi partai komunisnya. Dari sini kan kelihatan banget kalau sejarah Cina dipakai untuk stabilitas politik juga. Mereka tetap mempertahankan Mao Zedong sebagai tokoh yang besar, tapi memberi ruang untuk koreksi kebijakannya. Jadi bukan dihapus, tapi narasinya di-adjust. Dan menurutku ini khas banget cara Cina mengolah masa lalunya. Nah, dari fase ini masuk ke Deng Xiaoping, yang menurutku jadi tokoh paling menentukan buat Cina modern. Saya setuju banget, karena dengan Xiaoping datang dengan pendekatan yang jauh lebih pragmatis, fokusnya tuh bukan lagi simbol ideologis, tapi apa yang benar-benar works buat negaranya. Makanya ada kalimat terkenal itu, kucing hitam atau putih nggak masalah. Yang penting bisa nangkap tikus. Dan hasilnya besar banget, reformasi ekonomi, opening up, masuknya investasi asing, special economic zone, sampai perubahan arah pembangunan nasionalnya juga ikut berubah. Yang saya suka dari Deng Xiaoping, dia realistis. Dia lihat kalau Cina mau bangkit, ekonominya harus dibuka dulu. Tapi tetap khas Cina ya, ekonominya itu dibuka, politik tetap dikontrol partai. Itu yang bikin model China beda dari banyak negara lain. Dan jujur menurutku fondasi Cina hari ini paling besar ya dari era Deng Xiaoping. Kalau Hu Jintao menurutku dia lebih kalem dibanding Mao Zedong atau Deng Xiaoping. Tapi justru di situ menariknya, Hu Jintao nggak terlalu tampil sebagai strongman, lebih ke collective leadership. Yap, dan dia mulai fokus ke efek samping dari pertumbuhan cepat, yaitu kesenjangan sosial, pembangunan yang nggak merata, dan kebutuhan stabilitas sosial juga. Makanya ada konsep harmonious society. Jadi bukan cuma tumbuh cepat, tapi juga lebih seimbang. Menurutku, Hu Jintao tuh fase penyeimbang. Kayak Cina sadar, oke, ekonomi udah naik nih, tapi ada masalah sosial yang harus diberesin juga. Nah, kalau Xi Jinping, vibes-nya beda lagi ya. Bener, beda banget. Xi Jinping jauh lebih sentral, lebih kuat, dan lebih tegas secara politik. Dia memperkuat kontrol pusat, anti-corruption campaign, dan juga bikin Cina jauh lebih percaya diri di panggung global itu. Kalau saya lihat, Xi Jinping itu memperkuat dua arah sekaligus, yaitu kontrol ke dalam negeri dan pengaruh juga ke luar negerinya. Iya, jadi Cina di era Xi Jinping nggak cuma besar secara ekonomi, tapi juga openly menunjukkan posisi globalnya. Nah, akhirnya kita sampai ke posisi Cina hari ini di Global South. Ini menurutku penting banget sih, karena Cina sekarang bukan cuma negara kuat, tapi negara yang ikut membentuk cara negara berkembang melihat pembangunan. Misalnya lewat investasi, infrastruktur, Belt and Road, dan model pembangunan yang nggak terlalu banyak syarat politiknya. Dan dari sini muncul yang disebut pengaruh normatif Cina. Jadi bukan cuma uang atau proyek, tapi juga ide tentang apa yang dianggap normal dalam hubungan internasional. Kayak ide non-interference, win-win cooperation, pembangunan cepat tanpa harus ikut model barat. Kalau ditarik dari awal tadi, menarik ya. Dari peradaban tua, revolusi, reformasi, sampai akhirnya jadi negara yang ikut membentuk norma global. Oke, kalau disimpulkan, perjalanan Cina itu benar-benar panjang dan berlapis ya. Ya, jadi dari sejarah peradaban, identitas nasional, revolusi Mao Zedong, pragmatisme Deng Xiaoping, penyeimbangan Hu Jintao, sentralisasi Xi Jinping, sampai akhirnya ke pengaruh global. Dan menurutku, poin paling pentingnya adalah Cina hari ini tidak bisa dipahami tanpa lihat perjalanan sejarahnya yang dulu dan pergantian kepemimpinannya loh. Karena semua fase itu saling menyambung dan membentuk Cina yang sekarang yang kita lihat ya. Nah, itu overall pembahasan dari kelompok kami. Sekian dari podcast kami. Thank you for listening. Bye.